Sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bertatap muka doa. Dengan adanya media sosial ini kita bisa bersilaturahmi, seduluran selawasi lawasan bersama Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara semuanya, pada kesempatan malam berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidup, masih diberikan nafas, masih bisa diberikan kekuatan ya, yang tujuannya insya Allah digunakan untuk hal yang bermanfaat. Jadi saudara-saudara semuanya, di sini saya barusan menggantikan Pak RT. Tadi sudah beliau pamitan karena besok itu ada mau menjenguk yang tadi ya, saudaranya atau ponakannya itu yang sedang lahiran ya. Saya lupa ya, intinya saudaranya Pak Res itu ada yang lahiran. Alhamdulillah jadi mohon doanya untuk keluarganya Pak Res yang sedang barusan lahiran ya, untuk kepada anak-anaknya, kepada keluarganya gitu. Ini saudara-saudaraku, ini saya itu sangat bersyukur dan senang yang solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saudara-saudaraku semuanya, saya itu sangat dikatakan senang ya senang, dikatakan bahagia ya bahagia, dikatakan kasihan ya kasihan gitu ya, melihat kedua orang ini, yang satunya sudah sepuh, yang satunya masih muda ini ya. Karena kalau yang ini saya sedikit ceritain pengalaman saya berbincang-bincang dengan orang ini ya. Entah ini namanya apa lupa namanya, pokok panggilannya itu Agus Buntung ini yang saya ketahui itu ceritanya datangnya itu ke pondok mau berobat, tapi ternyata tidak mau berobat. Memang namanya juga ada suruhan yang nggak tahu, tapi disuruh dari siapa. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini juga jangan dibuat pelajaran ya, panjenengan yang masih muda belajar ilmu hitam itu janganlah. Kalau panjenengan pengen belajar tentang kejadukan bisa datang ke pondok atau belajar tentang ke torikoh yang lain. Kalau pengen belajar kejadukan, kalau di sini itu lebih mengutamakan belajar kesabaran. Soalnya apa, di sini tuh kesaktianmu adalah kesabaran. Nah, makanya semua yang ada di sini itu diajari tentang bab kesabaran. Yang kedua itu bab kesadaran. Nah, ini yang paling diugemi, pembelajaran yang diugemi. Selain itu tirakat yang lainnya itu juga ya seperti kewajibannya, seperti sholat dan amalan-amalan yang lain. Nah, seperti sholawat, mandi malam, sholat malam, nah itu amalan-amalan yang lain. Kalau mau panjenengan pengen bisa itu ya panjenengan harus mengamalin gitu. Tapi tujuannya kalau bisa ya jangan itulah. Kalau itu digunakan untuk lebih semangat itu nggak apa-apa, karena itu sebuah perjalanan. Tirakat atau torekoh itu adalah sebuah perjalanan untuk menuju ke hakikat ataupun ke makrifat, seperti itu nggih. Nah, sama halnya mungkin si Agus Buntung ini mungkin pengennya ya seperti itu, tapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang malah mengikuti dukun-dukun sana seperti itu. Sebenarnya dia itu mungkin pengen belajar hal yang seperti itu. Nah, ini pun juga udah tua ya udah tua juga gitu. Pembelaan kepada murid-muridnya itu juga sangat luar biasa. Bagi saya, guru ataupun orang tua, pembelaan bagi murid-muridnya, anak-anaknya itu
sangat luar biasa. Saya mencontohkan seperti apa, saya itu sudah kena santet berulang kali, kena hantaman berulang kali. Abah itu pembelaan kepada saya untuk mengajar Ki ini sangat luar biasa. Sama halnya Ki itu caranya itu sama, pembelaan sebenarnya. Cuman ini ya harus digarisbawahi. Cuman yang digunakan atau yang dipelajarkan, bahkan yang ditunjukkan itu salah. Nah, salahnya di mana ya? Seperti kayak gini ya. Tapi alhamdulillah atas dari kesabarannya Abah untuk mengajar Ki ini untuk tobat atau untuk tepat seperti ini tuh butuh waktu yang lama. Kenapa sih banyak orang yang berkomentar, kenapa nggak harus langsung dibinasakan, kenapa nggak harus, tata caranya apa itu nggak seperti itu ya. Yang saya ketahui, beliau itu tujuan awalnya itu yang pertama itu adalah membantu para masyarakat di luar sana yang terkena santet. Nah, mendatangi dukun santet itu pun juga tidak langsung dibinasakan, akan tetapi itu diingatkan. Yang pertama diingatkan, karena kita manusia itu ya diwajibkan untuk saling mengingatkan. Hukumnya kalau saya itu menghukumi wajib, karena itu sangat bermanfaat ketika kita mengingatkan. Yang kedua, setelah diingatkan nggak bisa, ya kita berusaha untuk membantu mentobatkan ya dengan cara apapun itu. Ya dengan cara ya seperti ini tuh dikatakan baik ya baik, karena apa? Salah satu seperti ini tuh bisa untuk menyadarkan Ki ini atau dukun santet ini. Kenapa? Karena ya tidak bisa ngapa-ngapain ya, anggapannya kayak orang setruk lah ya, tapi macam-macam baik, jangan sampai keluarga kita itu hal seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah contoh, makanya kita itu di dunia harus tetap sadar, harus tetap sabar untuk menghadapi ujian-ujian Allah yang diberikan kepada kita. Allah itu tidak akan memberikan ujian yang lebih berat kepada diri kita di luar kemampuan kita, tidak akan. Pasti Allah itu memberikan sebuah ujian kepada diri kita karena kita itu mampu untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Jadi seperti kita ini yang pembelajaran di Nuswantara itu tidak boleh namanya gumun, tidak boleh namanya kaget mendengarkan atau melihat sesuatu gitu. Jadi ya anggapannya ya itu semua karena kehendaknya Allah gitu. Tapi bukan karena semua itu atas izin Allah, bukan. Tapi kadang kita itu juga yang menghendaki diri sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat seperti ini ya kita bangga, kita senang, kita bahagia karena sudah mulai berkurang dukun-dukun santet seperti ini menyantati orang itu. Kita itu bahagianya di situ, tidak ada yang tersantet, tidak ada yang menjadi korban lagi di luar sana. Nah, kasihannya apa? Kasihannya ya mungkin seperti kakek ini ya mempunyai keluarga dan anak bojone. Nah, itu kita kasihan, apalagi di jalan yang tidak benar itu kita kasihan. Kalau ada orang-orang yang dolim, orang-orang yang tidak tahu arah tujuan hidup atau untuk tujuan kepada Allah, itu kita itu malah belas kasihan banget ya. Apalagi orang-orang yang mudah menghina, mudah mendolimi, kita itu malah nggak benci, malah kasihan dengan orang-orang yang suka berkata kata yang tidak baik kepada kita, itu malah kasihan. Ini kalau saya melihat ini ya kasihan loh guys, wes tuwek ini loh, nyapa mending menggoni anak bojone ning omah gitu loh, jadi pelajar terus mengamalkan ilmu-ilmu hitam kayak gini. Ini juga yang muda ini, jenengan nggak apa-apa, jenengan itu memberikan suatu saran atau berkomentar sebanyak-banyaknya untuk para dukun-dukun santet itu silakan, biar mereka ketika melihat atau membaca komentar-komentarnya jenengan, kalau mungkin ada yang melihat ya, ini kalau mungkin ada dukun-dukun di luar sana ada yang melihat, itu gak apa-apa membaca untuk apa, untuk mendukung para dukun-dukun santet itu agar tobat gitu loh, agar tobat. Karena apa? Karena juga banyak sekali di luar sana itu yang memantau, mungkin di YouTube, di masyarakat yang lain. Nah, itu salah satunya jenengan juga mendukung ya intinya mendukung lah. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia kok malah keliru nanti ya.
kasihan sebenarnya, apalagi lebih kasihan lagi kepada Abah. Ayo terjo suwi-suwi peteng ning jero iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh, astagfirullahaladzim. Kaget guys. Saya datang sudah disambut kelelawar jatuh guys. Nih. Ini masih hidup loh ya. Nih. Wah. Ada gerangan ya. Ini mungkin kelelawar ini mungkin ada guys. Karena saya pernah datang ke sini disuruh Abah mencari hati kelelawar malam-malam guys. Sampai saya sulit mencari hati kelelawar karena itu ada tamu yang sakit paru-parunya dan sama beliau itu disuruh mencari kelelawar. Akhirnya tengah malam saya datang ke sini, saya mengambil kelelawar itu, saya bawa pulang, saya ambil hatinya, terus saya berikan kepada Abah, sama Abah diberikan ke tamu tersebut. Alhamdulillah wa syukurillah guys. Ini saya nggak ngomong kobot ya. Demi Allah langsung sembuh guys. Beliau datang itu kurus ya, kurus sekali, bener ini. Ketika sudah mengkonsumsi itu hati itu, tapi tentunya guys ada campurannya itu sama madu dan juga media-media dari apa, beliau mendapatkan kesembuhan dan sekarang beliau datang lagi ke pondok. Saya kaget, kagetnya apa nggak sembuh? Alhamdulillah wa syukurillah gitu. Mungkin lantaran dari madu dan juga hati kelelawar, bapak tersebut mendapatkan sebuah kesembuhan dan sekarang berada di pondok. Beliau itu mengucapkan terima kasih dan ingin di pondok itu selama 5 hari untuk berzikir. Seperti itu guys. Mungkin ini tadi saya datang mungkin sama penghuni di sini dikira saya mau mencari kelelawar. Tapi alhamdulillah ini nanti tetap Pak Rete simpen ya. Karena ini suatu keberkahan ya. Kita datang langsung diceplok kelelawar guys. Ini saya simpen, siapa tahu nanti ada tamunya beliau guys, yang membutuhkan ini ya guys. Iya, ini tak simpen dulu. Jangan keras-keras ya guys ya. Soalnya Abah lagi berpikir di situ. Ini saya simpen di sini saja. Nanti kita ambil ya. Ini guys, kelelawarnya ya. Ini. Kupingnya lebar ya. Saya simpen di sini aja. Ayo Kang. Sini. Itu Abah lagi berzikir di situ. Kelihatan nggak di kamera? Karena sedang dipagerin sama Abah. Tapi saya bisa melihatnya guys. Ya. Kita tunggu aja sambil kita juga berzikir di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti beliau pasti tahu kok kalau saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Sehat. Nih, Bah. Alhamdulillah, Bah. Sehat. Nggih. Hati di sini. Nggih, Bah. Nggih, nyuwun pangapunten, Bah. Niki sudah hampir jam sekawan. Ya. Nggih, jenengan di rumah sudah banyak yang menanti, Bah. Nggih. Nggih, sedereng itu ucapin salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya deh ya. Nggih, alhamdulillah, Bah. Ya namanya perjuangan itu butuh yang namanya pengorbanan. Jadi tidak ada yang namanya perjuangan tanpa pengorbanan, itu nggak ada.
Nah, pengorbanan itu bukan kita menuruti hawa nafsu, bukan. Tapi pengorbanan yang saya maksud adalah ketulusan. Perjuangan yang saya maksud adalah keikhlasan. Dan perjuangan yang saya maksud adalah kesabaran. Karena ya hakikatnya orang hidup itu sebenarnya adalah berjuang. Jadi hidupmu adalah perjuanganmu. Orang hidup itu seperti orang yang menanam. Jadi kita di dunia ini adalah proses menanam. Dan kelak di akhirat kita akan panen. Tetapi ada juga hasil dari tanaman yang nanti kita tanam, yang saat ini kita tanam, yang juga bisa kita panen, baik itu di akhirat maupun di dunia. Jadi panennya cepat, panennya itu 100%, yang 70% nanti kita panen di akhirat, yang 30% itu kita panen di dunia. Jadi kebahagiaan kita bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Apa itu yang panennya di akhirat saja dan apa yang panennya juga bisa di dunia, yang bisa kita nikmati hasilnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Untuk yang bisa kita nikmati di akhirat saja itu ibadah yang berhubungan dengan hablum minallah. Contoh seperti puasa kita, seperti sholat kita, itu balasannya nanti di akhirat. Karena itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi ada panenan yang bisa kita nikmati hasilnya juga di dunia, yaitu ibadah atau kebaikan yang kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan sesama, untuk kepentingan manusia. Contoh, ketika kita bersedekah, kita bersedekah. Nah, sedekah yang paling bagus itu ke siapa? Yang pertama adalah kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Ketika itu sudah cukup, nah terus kita bersedekah ke para saudara-saudara kita dan juga tetangga kita. Ketika kita menolong orang jatuh di jalan, ketika kita berbakti kepada orang tua, itu nanti kebaikannya bukan hanya kita terima ketika kita sudah mati atau di akhirat nanti. Di dunia pun kita juga akan mendapatkan kebaikan itu. Dan karena begitu sangat besarnya rahmatnya Allah kepada kita, bahkan orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak beriman, ketika melakukan kebaikan, itu pun juga nanti akan tetap mendapatkan kebaikan itu. Cuman perbedaannya, ketika seseorang berbuat baik, lalu dia mengetahui Allah, mengetahui kebaikannya itu karena Allah, nilainya double. Kebaikannya dapat di dunia dan juga dapat di akhirat. Contoh, ketika kamu berbuat baik kepada istrimu, kamu bekerja. Ketika kamu tidak mengenal Allah, kebaikan itu akan sampai kepada istrimu dan juga akan tetap kembali ke kamu di dunia. Istrimu mungkin akan patuh, akan taat kepada kamu dan akan sayang kepadamu. Tetapi ketika kamu berbuat baik untuk istrimu, kamu bekerja keras, plus kamu itu mengingat Allah, mengenal Allah, ittaqullah, itu nanti bukan hanya istrimu baik kepadamu di saat ini, di dunia ini, tetapi dia akan terus bersamamu ketika nanti kamu sudah mati. Dan waktu yang lebih lama dan selama-lamanya itu adalah di akhirat nanti.
Karena kita di dunia ini hanya sementara dan hanya satu masa saja. Sedangkan kita itu melewati 4 masa. Pertama kita di alam kandungan, ada di alam dunia, ada di alam kubur, nanti di alam akhirat lagi. Ada masa yang harus kita lampu yang lama, dan itu yang lebih abadi. Jadi kita ingin lama dengan istri kita itu juga kenalkan Allah begitu. Nah, tadi saya dengar dengan tadi apa tadi ya, bicara tentang poster ya. Iya. Walaupun saya di sini tapi saya dengar itu sampai bicara tentang poster. Ternyata Rete ini ya sakti ya, dia tahu tentang poster ya. Poster atau baterai atau cas ya. Cas. Nah, perlu juga diketahui bahwa kita ini juga sebenarnya mempunyai CPU di dalam hati kita. Ketika malam itu sinyal-sinyal ilmu-ilmu laduni itu diturunkan oleh Allah. Mulai dari jam 2 sampai jam 3. Nah, ketika kita itu malam duduk tenang, membuka hati kita, pikiran kita untuk mengingat Allah, itu nanti banyak ilmu-ilmu laduni yang masuk ke dalam diri kita. Itu pentingnya kita itu hidup tenang, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tadi ini Pak Rete bicara tentang kelelawar ya, kelelawar. Ini kita ngobrolin di sana aja ya. Karena di sini tempatnya agak mistik ya, agak rawan ya.